Wawancara menurut saya adalah bentuk komunikasi interpersonal yang paling menegangkan. Sulit untuk berpikir jernih saat mengetahui setiap ucapan kita bisa dijadikan senjata oleh pewawancara yang mempertaruhkan posisi kita. Tapi ternyata bukan hanya ucapan kita yang harus diperhatikan, tapi juga ucapan dari lawan bicara. Nama saya Marfara Zita Ramelan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Prodi Hubungan Masyarakat. Dan hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang The Interviewer's Language atau bahasa pewawancara dari buku The Language of Negotiation oleh Joan Mulholland. Salah satu cara untuk menguasai wawancara adalah dengan mengerti bahasa-bahasa pewawancara. Ingat, pandangan dan kualitas orang yang diwawancarai dapat dilihat dari tanggapan terhadap permasalahan. Itu sebabnya pewawancara selalu mengarahkan kita pada perbincangan yang konfrontatif. Contohnya, dengan melontarkan kata-kata tegas seperti demand, menuntut atau meminta, bertentangan, challenge atau tantangan, dan oppose atau menentang. Maka dari itu, orang yang diwawancarai harus selalu siap dengan kata-kata alternatif. Contohnya, menuntut bisa diubah menjadi mempertimbangkan atau menyatakan posisi negosiasi yang kuat. Bertentangan, melihat sudut pandang yang berbeda. Challenge atau menantang, memiliki pandangan yang saya pegang teguh. Dan terakhir, menentang atau bertentangan dengan Anda bisa diganti dengan saya menawarkan pandangan segar yang berbeda. Tapi itu belum semua. Sebagai orang yang diwawancarai, Anda juga harus sigap terhadap frasa-frasa seperti Anda mengatakan tahun lalu, atau pihak oposisi menganggap. Frasa-frasa tersebut bisa menjadi awal dari pembahasan yang mengacu pada konflik. Tapi awas, ingat, pewawancara tidak selalu bermaksud untuk mengadu pandangan Anda dengan mereka atau dengan konsep-konsep besar. Contoh, jika pewawancara mengatakan, Anda mengatakan bahwa harga produk Anda akan naik hanya 1% bulan ini. Logikanya, mereka mencoba membuktikan bahwa data Anda salah. Tetapi secara halus, fokusnya diletakkan pada kata hanya. Jadi maksud pewawancara bisa saja, apakah Anda tahu biaya makan mingguan untuk keluarga biasa dan efeknya dari kenaikan harga Anda yang hanya 1%? Nah, di sini pewawancara mencoba menghasilkan konflik antara Anda dan keluarga biasa tadi. Selanjutnya, selalu berhati-hati dengan subjek yang digunakan pewawancara. Waspadai kata-kata masyarakat, Anda, atasan Anda, pesaing Anda, dan lain-lain. Karena sisa kalimatnya biasanya merujuk pada hal yang bertentangan antara subjek dengan posisi Anda sekarang. Selanjutnya, penting untuk menolak atribusi atau keterkaitan Anda dengan beberapa keputusan buruk yang Anda lakukan pada diri sendiri atau perusahaan Anda di masa lalu. Bersiap untuk berargumen sewajarnya. Key point saya adalah tunjukkan bahwa kelompok yang dipandang baik, seperti masyarakat, terutama kelompok sosial menengah ke bawah, lansia, orang-orang yang sakit, dan negara secara luas, tidak dipengaruhi oleh keputusan Anda tersebut. Dan tunjukkan juga bahwa kelompok yang dipandang buruk, seperti birokrat, kelas kriminal, kelompok asing, atau orang kaya yang berkuasa, tidak terkait dengan tindakan Anda. Pewawancara juga akan sering menyederhanakan pandangan atau oversimplify pandangan Anda. Di saat-saat seperti ini, jangan hanya menjawab iya atau tidak pada premis-premis yang dilontarkan pewawancara. Karena hal tersebut dapat dinilai sebagai persetujuan Anda dengan istilah yang digunakan pewawancara.
Anda harus menyusun ulang kata-kata pewawancara. Bingung? Mulholland memberi contoh seperti ini. Seorang pewawancara menyatakan, Anda mengatakan Anda tidak tahu apa yang terjadi di perusahaan lain. Bukankah itu pengakuan kekalahan? Nah, tanpa menyetujui atau menyangkal, Anda bisa menjawab, bukan itu yang saya katakan. Saya berkata, saya tidak ikut campur dengan rahasia cara perusahaan online bekerja. Jadi Anda dapat menanggapi hal tersebut dengan menyatakan, saya tidak mengatakan itu, saya mengatakan. Nah, titik. Atau seperti tadi, bukan itu yang saya katakan. Saya berkata, saya tidak, bla 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 bla. Ingat, Anda tidak harus selalu menjawab langsung pertanyaan dari pewawancara. Banyak cara lain untuk menjawab, seperti mengambil istilah yang digunakan pewawancara dan menjelaskannya dulu, atau Anda dapat menolak sepatah kata dan berusaha untuk mengubahnya seperti yang tadi dicontohkan. Anda juga dapat memulai jawaban Anda pada titik yang jauh sebelum jawaban langsung, sehingga Anda tidak akan pernah langsung ke intinya. Dan jika diberikan pertanyaan yang kompleks, Anda dapat menjawab hanya bagian yang sesuai dengan Anda. Dan jika pewawancara keberatan, merasa bertele-tele bahwa pertanyaan saya tidak dijawab, Anda dapat menjawab, saya menjawab bagian pertama dari pertanyaan Anda tentang titik. Dan saya akan sampai ke bagian selanjutnya sebentar lagi. Jadi itulah beberapa poin dari the interviewer's language. Beberapa poin yang harus diingat adalah, pertama, selalu menyiapkan kata-kata alternatif dari kosakata frontal atau konfrontatif. Yang kedua adalah selalu memperhatikan konteks dan penekanan dari pewawancara. Yang ketiga, memperhatikan juga subjek. Yang keempat, selalu berani berargumen jika pewawancara mengaitkan Anda dengan beberapa keputusan buruk di masa lalu. Kemudian yang terakhir, Anda tidak harus menjawab secara langsung setiap pertanyaan yang diajukan kepada Anda. Sesuaikan dengan pemahaman dan posisi Anda saat itu. Dan itulah sedikit pembahasan mengenai bahasa pewawancara. Semoga pemaparan ini dapat berguna bagi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.